Lia, hari Hmm. ini spesial banget. Sebenarnya aku tuh sempat bilang juga ke orang gitu kayak hari ini aku mau bahas soal bunuh diri sama Rani. Terus dia langsung bilang, emang kalian udah paham, udah expert di bidang ini, maksudnya udah tahu, udah pernah ngalamin atau pernah pernah sampai di titik ini sampai mau ngebahas ini kata dia gitu kan. Terus ya aku bilang ya kan nggak harus, tapi ya kita bisa membicarakan hal-hal terkait dengan itu untuk mencegah hal itu terjadi gitu. Exactly. Nah, aku itu pertama kali nggak ngelihat langsung sih, cuma kayak merasakan dekat soal Arda yang bunuh diri itu waktu zaman kuliah, itu semester, udah mau lulus semester 7, tiba-tiba pulang dari makan, di jalan kosan aku itu tiba-tiba ada ambulan, terus rame banget. Itu di Puji Mulyo deh kalau nggak salah, Ran. Rame Hmm. banget. Terus tiba-tiba pokoknya itu rame. Terus aku tanya dong, ada apa nih, ada apa nih? Terus ternyata ada yang bunuh diri, dan ternyata yang bunuh diri adalah teman satu fakultas kita ya, Ran, gitu. Hmm. Nah, dia itu bunuh dirinya dengan cara yang unik deh. Orang kan identiknya kalau bunuh diri itu kalau di film-film ya kayak menggantungkan diri pakai tali gitu ya, pakai tali gitu-gitu. Nah, ini nih dia mungkin karena menyesuaikan dengan bobot tubuhnya, dia menggunakan suatu gas lah. Aku nggak mau menceritakan detail, takutnya ntar ada orang yang terfikirkan untuk melakukan itu ya. Pokoknya kita tahu karena gambar itu masuk ke grup chatnya kita. Iya, Boleh karena nggak konyolnya gitu ya. Banyak di orang share yang semua, di share satu akar itu tahu kisah itu karena kan itu malam kan, mm, 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 malam terus langsung rame di line kan karena kita masih pakai grup chatnya masih pakai line gitu. mm, mm, Itu mm, yang mm, mm. masih tetap terbayangkan di otak aku foto itu. Iya, dan itu nggak di blur ya, Ran, nggak di blur Mm-mm. sama sekali. Jadi kita lihat gitu. Nah, jadi kita melihat kayak, wow, kepikiran ya buat sampai bunuh dirinya tuh menggunakan itu gitu, menggunakan cara-cara itu. Tapi ternyata kalau misalnya dicari di internet ya emang banyak orang jadinya suka share aja gitu loh. Gimana mereka prosesi bunuh diri lalalanya ya. Kamu suka lihat gak sih kan ada tuh orang yang mau bunuh diri live gitu-gitu. Menurut kamu, kalau pengalaman kamu sendiri gimana, Ran, melihat berita dan lain sebagainya? Kalau aku kita sering ya baca-baca di biasanya di artikel yang nulis tentang dia membunuh diri live dulu di Facebook lah atau di mana lah gitu kan. Eh, dan aku pun jujur pernah pernah sampai di titik itu sih Ber gitu. Dan Hmm, apa 2 kali malah 2 kali gitu. Sampai titik itu 2 kali. Waktu aku masih remaja umur 15 tahun gitu. Terus yang kedua kalinya aku udah gede lah, udah sekitar 5 tahun lalu lah, 5 tahun 4 tahun yang lalu. Eh Gimana ya maksudnya tuh ini yang aku ngambil quote ini dari salah satu artikel gitu lah pokoknya dia survive gitu kan dia pengen bunuh diri terus dia survive terus dia ngomong kayak gini di detik-detik terakhir nyawanya dicabut dia akhirnya sadar bahwa sebenarnya masalah dia itu gak gede-gede amat sebenarnya hmm, bahwa sebenarnya masalah dia tuh masih bisa diselesaikan dan uh, ngomong bunuh diri ini sensitif sebenarnya sih gitu sensitif dan aku mohon maaf ya kalau misalnya nanti aku bakal buat jokes jokes gimana karena itu menetralisir supaya diri aku jangan terlalu masuk dalam hal-hal yang kayak gitulah gitu jadi aku udah di fase yang bisa menertawakan hal tersebut gitu oh, kamu nggak ke-trigger ya kalau ngebahas ini lagi? enggak karena aku udah aku defense mechanism udah aku ketawa aja gitu Hmm, karena itu proses ber itu proses hidup hmm, itu proses hidup dan ya. rata-rata bukan rata-rata sih ya aku nggak ada datanya juga sih kalau dibilang rata-rata cuma orang mau bunuh diri itu kan karena dia udah nggak lagi dia ngerasa bahwa dia tuh untuk apa sih di dunia ini gitu. Apa sih yang mau dicari dia nggak ngerasa bahagia bisa bahagia enggak sedih enggak yang ngambang aja hidupnya gitu makanya dia ngerasa bahwa dia tuh nggak bahagia itulah makanya tugas kita orang-orang terdekat itu ya harus harus mengingatkan dia bahwa
seberat apapun hidupnya dia tuh berharga. Kalau aku mau coba balik lagi deh. Tadi kan kamu sebenarnya aku udah tahu sih ceritanya. Waktu itu kamu sempat terpikir untuk menyelesaikan hidup lah ya, kata lainnya dari si bunuh diri ini. Apa sih hal yang akhirnya membuat kamu tuh berpikir dan berkeinginan untuk melakukan itu dan akhirnya kamu memutuskan untuk enggak deh, gue lanjutin hidup gue. Satu lagi Ran. Kayaknya tadi kepotong deh. Terus si cewek tadi yang katanya dia sampai bikin kayak notes sampai di detik-detiknya itu dia akhirnya tetap bunuh diri. Enggak, dia Oh, survive. Oke. Dia survive gitu. Boleh cerita yang tadi dong? Jadi, ya lah, ntar kita ini pause dulu ya, dapat kiriman dari dosen. Oh, ada chat dari dosen. Ntar edit aja. Oh ya udah. Pikir apa? Ternyata urusan KRS. Udah aja. Update kawan biasa. Jangan lupa bayar. Aku juga habis KRS-an kemarin. Terus Ber. Jadi kan aku punya 2 kali nih fase gitu. 2 kali. Yang pertama ketika aku umur 15 tahun, kedua ketika aku umur 23, 24 lah. Yang kalau umur aku 15 tahun kemarin itu adalah aku akhirnya menemukan Tuhan. Jadi aku ini jujur ya, aku baru pertama banget percaya bahwa Tuhan, Allah itu ada. Ketika aku umur 16 tahun lah, 16 tahun. Jadi umur 15 tahun itu aku pengen bunuh diri simply because aku merasa bahwa aku hidup tuh mau apa sih? Gitu. Mencari jati diri lah gitu. Aku hidup tuh apa? Kenapa aku harus dilahirkan di negara ini gitu kan? Kenapa aku harus dilahirkan dengan orang tua yang seperti itu? Kenapa harus aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Dan banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang harusnya sebenarnya sih kalau aku dulu mikir gitu, kalau orang-orang mikir apa sih anak 15 tahun mikir kayak gitu. Cuma ternyata setelah kita belajar psikologi, ternyata itu adalah hal yang wajar. Di usia itu memang hal yang wajar untuk mencari diri kita. Nah, cuma bedanya aku ketika mencari jati diri terlalu dalam aku pikirin juga efek-efek terlalu dalam aku pikirin juga di saat itu aku lagi transisi dari SMP ke SMA gitu. Aku bener-bener nggak punya temen sama sekali gitu kan, dan kondisi lingkungan aku tuh emang nggak kondusif lah di saat itu. Akhirnya menjadikan aku tuh semakin depresi gitu. Akhirnya aku mikir bahwa udahlah, ngapain aku hidup dunia ini gitu kan. Toh aku cuma jadi beban orang tua aja, tiap hari nangis, nggak mau sekolah segala macam, udah diri aja. Aku mikirnya gitu dulu kan. Yang buat aku survive di usia 16-an itu, aku masuk kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, terus aku itu deketan sama bulan puasa. Jadi kalau di SMA aku dulu ada pesantren kilat itu loh, Ber. Kalau bulan puasa kan pesantren kilat. Pesantren kilat, terus yang ceramah itu dokter kebetulan. Dokter tapi dia ilmu agamanya dalam sih gitu. Terus dia menceritakan tentang apa sih gunanya kita hidup di dunia ini. Nah, intinya adalah dia tuh bilang bahwa Tuhan itu udah baik ngasih kita hidup di dunia ini dengan segala macam rezeki gitu kan, dengan segala macam indah di dunia ini. Kok kita dengan gampangnya bilang kita nggak mau di dunia ini? Itu terlalu ego gitu kan. Terlalu ego, dan untuk anak usia segitu aku mikir bahwa gila ya, baru 16 tahun cuma aku udah ego banget sama Tuhan sendiri egonya. Bayangin Ber, lu 16 tahun ego sama Tuhan, lu apa sih, anak bau kencur gitu ya, so ego sama Tuhan ngapain gitu. Terus akhirnya ya udah aku bertahan, aku mulai mendalami agama gitu kan, dalam arti gini, aku sholat cuma di usia itu aku yang pertama kali banget aku dalamin tentang kenapa kita sholat itu harus ada bacaannya, kenapa bacanya harus benar gitu, kenapa kita harus melakukan ini, terus larangannya ini gitu. Aku pelajari.
dan itu benar-benar menyelamatkan hidup aku, Ber. Tuhan dan Avenged Sevenfold sebenarnya. Tuhan dan Avenged Sevenfold sebenarnya. Kalau Avenged Sevenfold nggak usah ceritain lah ya, panjang ceritanya. Iya dong. Intinya tuh aku umur 16 tahun itu aku ketemu Tuhan aja gitu istilahnya. Dalam tanda kutip ketemu Tuhan ya, menemukan Tuhan itu apa. Nah, terus pas aku usia 23, 24 gitu, aku pengen bunuh diri lagi kan. Karena kita kan udah psikologi ya, Ber. Udah lulus, Ber. Udah lulus. Semua teman-teman kita udah lulus. Tinggal gue aja nih yang belum gitu kan. Terus gue ngerasa bahwa di saat itu tuh bener-bener sendirian, sepi banget. Aku gak punya teman, bener-bener terisolasi gitu loh, Ber. Jadinya sebelum orang social distancing, aku udah social distancing duluan. Terus kenalah keluargaku masalah. Untuk pertama kalinya di keluargaku yang buat masalah itu bukan aku. Adalah orang lain, lu tau lah. Adalah orang lain lah buat masalah. Tapi itu bawa dampak buat kamu juga. Tapi itu buat dampak banget, Ber. Karena aku mikir gini, gila ya, gitu. Kalau gue jadiin gue mati tahun ini, siapa yang bakal ngejamin orang tua gue bakal survive? Sedangkan salah satu orang yang lainnya itu pun juga sedang bermasalah gitu. Aku ngerasa bahwa aku merasa ego banget kalau aku harus bunuh diri gitu kan. Di saat-saat tersebut keluarga itu gitu. Akhirnya aku coba untuk ya survive lah gitu dengan jalanku sendiri gitu ya. So, aku ke psikiater dan kata psikiaternya aku kan didiagnosis OCD gitu ya. OCD terus anxiety juga gitu. Cuma dia selalu bilang bahwa ya kita jalanin aja lah kehidupan kita ini one step at a time gitu. Satu langkah aja lah gitu. Gak usah pikir jauh-jauh dulu lah gitu. Ya udah itu aku jalanin satu langkah gitu. Sampai akhirnya di 2022 ini brand a new life. Cuma capek kok, Ber. Kenapa? Kayaknya suara Rani kecil ya, Ran. Nanti teman-teman dengarnya jelas ya? Oh deh. Capek sih, bener nggak? Capek. Kita mengalami depresi, stres, itu tuh badan kita yang pertama ngerasain capeknya. Aku tuh baru menyadari makna, kan dulu suka ada kayak semboyan gitu ya, sehat jasmani dan rohani. Ya karena kita butuh sehat rohani juga supaya jasmani kita juga dapat bekerja dengan baik gitu ya. Karena ya ngaruh banget sih, karena kan memang otak kita tuh sentral dari segala sesuatu yang di tubuh kita ya. Tapi how to manage-nya itu sebenarnya PR sih buat semua orang, dan itu butuh proses lah gitu. Dan mungkin banyak orang yang nggak banyak sih, mungkin ada teman-teman yang terfikirkan untuk bunuh diri atau menyelesaikan hidup karena merasa aduh gue udah nggak bisa nih handle masalah gue kayak Rani tadi ya. Cuma bersyukur banget kalau Rani ketemu dengan caranya Tuhan lah ya. Rani ketemu sama dokter yang kebetulan lagi ngisi ceramah di sekolah, dan akhirnya itu merubah hidup Rani gitu, mau merubah pola pikirnya Rani, gambarannya Rani soal hidup seperti apa gitu. Cuma mungkin kalau teman-teman yang lain gitu sampai saat ini mungkin masih belum ketemu celahnya, tapi coba lah kita bisa diem merenung kayak apa sih yang hari ini kita punya mungkin. Tapi kalau misalnya kita suruh orang bersyukur tapi lagi depresi, susah sih ya. Mungkin susah banget. Jangan pernah nyuruh orang bersyukur kayak gitu. Ya itu kayak bukan opsi yang baik untuk kita berikan ya. Mungkin mereka juga tidak bisa melihat sisi bersyukurnya kalau misalnya mereka belum dapat batunya gitu. Karena memang sebenarnya yang bisa merubah balik lagi ya, yang bisa merubah diri seseorang itu adalah dirinya sendiri, termasuk pola pikirnya.
Jadi ya mau kita sebagai teman yang ngomongin apapun, ya balik lagi dianya mau terima atau enggak. Tapi buat teman-teman yang punya masalah tuh penting banget punya teman untuk sharing. Karena dengan siapa tahu dengan begitu kalian bisa dapat pola pikir yang baru. Kalau nggak ketemu teman sharing, kalian coba deh cari video-video yang ngasih kayak gambaran-gambaran positif atau pokoknya video-video yang positif lah gitu, bukan malah mencari video-video yang terkait dengan masalah kamu saat ini gitu. Siapa tahu dari situ kamu menemukan energi baru. Kayak Rani kan nggak sengaja malah ketemu sama si dokter itu gitu. Maksudnya coba kalau misalnya Rani dengan kondisinya pada saat itu, Rani nggak mau gitu datang ke ceramah saat itu. Mungkin ya Rani masih dengan pola pikirnya saat itu, tapi dengan Rani mau membuka diri, mau melihat atau mendengar ceramah itu, akhirnya membawa dampak sesuatu gitu. Tapi pesan aku juga satu sih, kadang tuh kebanyakan orang-orang akhirnya udah deh selesai aja karena ya di saat dia punya masalahnya banyak banget, terus milih buat diem aja udah ngekep kayak udah deh pokoknya semua orang nggak tahu masalah gue, ya lu juga nggak tahu masalah gue. Rasanya tuh kalau ada orang ngomong gitu pasti rasanya tuh pengen bilang lah lu juga nggak tahu masalah gue gitu kan. Cuma ya kita juga nggak bisa ngejudge orang masalah gue lebih besar masalah lu lebih ringan, karena kan kapasitasnya orang kan beda-beda. Nah solusinya ya kalau misalnya kamu bisa sharing ke orang, bisa sharing ke orang. Kalau kamu belum bisa sharing ke orang, kamu bisa bisa lakuin misalnya kamu bikin diary. Rani juga pernah bikin diary kan? Sampai Bikin sekarang masih. sampai sekarang bikin diary. Bisa bikin diary kalau masih belum pede buat cerita ke orang, bisa juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, ya ikut seminar, dan ada satu lagi sih. Kalau misalnya kalian emang nggak pede buat cerita sama orang-orang terdekat, atau belum ada orang yang kalian percaya, kalian bisa bisa datang ke psikolog atau psikiater. Nah, selama ini tuh orang-orang menganggap bahwa ke psikolog dan